Hasilnya bisa dikonversi. Lampu Nah, yuk mulai yuk. Mulai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dengan judul judul Al-Quran dan ilmu pendidikan ya. munduran Video na ya kuat. Eta layar eta HP. Jadi pendidikan itu ibarat fondasi ya untuk membangun peradaban manusia. Kalau fondasinya kuat, insya Allah akan terbentuk manusia yang pintar sekaligus berakhlak yang baik. Dalam Islam, pendidikan tidak cukup hanya soal ilmu pelajaran di kelas, tapi juga harus membentuk akhlak, moral, dan keimanan. Sayangnya di era modern ini. Maaf ya Pak, munduran soalnya na video ieu tak aya bukaan kan sabeureun. Astagfirullahaladzim. Dari mana? Dari itu itu. Dia buka di mana? Iya Pembuka, pembuka. sayangnya di antara modern ini Dimohon. menekankan pada kecerdasan otak atau keterampilan teknis. Akibatnya aspek moral dan spiritual malah terabaikan. Dari sinilah muncul masalah seperti krisis identitas, degradasi moral, sampai kurangnya arah hidup yang jelas gitunya. Nah, videonya Al-Quran teh hadir sebagai solusi gitu ya, sebagai GPS-na gitu. Kitab suci kita ini bukan hanya panduan ibadah gitu ya, tapi sehingga kaya akan nilai-nilai pendidikan gitu. Di dalamnya ada ajaran tentang pentingnya membaca, berdiskusi, dan berpikir kritis gitu ya. Bahkan tujuan besar pendidikan yaitu membentuk ihsan yang kamil gitu ya, yang seutuhnya, yang cerdas akan akal, matang dengan emosinya, dan kuat imannya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa latar belakang maka ini ya menekankan pentingnya menggali kembali nilai-nilai Al-Quran agar bisa diterapkan dalam pendidikan modern. Dengan begitu, pendidikan kita tidak hanya mencetak orang pintar, tapi juga melahirkan generasi yang merasa mulia. Nah, selanjutnya akan membahas lebih dalam ya, oleh Teh Nayesa. Iya. Gimana? Di depan, di depan. Jadi, Ya. Dia yang paling depan. Nah, maaf ya. Sama yang ada biru-birunya. Beda kan banget dari imam. Oke, jadi selanjutnya akan kita bahas tentang Al-Quran dan pendidikan. Nah, jadi mungkin banyak dari kita yang ini ya, yang berpikir apa sih hubungannya Al-Quran sama pendidikan? Ada yang tahu nggak? Enggak. Oke. Jadi Al-Quran itu sebenarnya adalah fondasi utama dari pendidikan. Kenapa? Karena Al-Quran itu sudah mencakup semua karena Al-Quran itu
punya pandangan yang lengkap tentang tujuan dan cara belajar yang ideal. Nah, kalau misalnya kita lihat pendidikan saat ini gitu ya, pendidikan saat ini itu terlalu berfokus pada kognitif atau cara berpikir. Sementara Al-Quran itu punya pandangan yang lebih luas. Al-Quran itu menggabungkan aspek spiritualnya, moralnya, dan sosialnya dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya akan kita bahas tentang tujuan pendidikan menurut Al-Quran. Nah, apa sih tujuan pendidikan menurut Al-Quran? Ada yang bisa jawab gak? Pembentukan insan kamil. Betul. Ya, pernah ya. Nih. Sekarang materi. Mengenal dan mengabdi kepada Allah. Iya, satu lagi. Keseimbangan antara ilmu dunia dan akhirat. Masya Allah. Allahu Akbar. Nah, jadi tujuan utama dari pendidikan menurut Al-Quran itu adalah pembentukan insan kamil, manusia yang sempurna. Apa sih manusia yang sempurna itu? Bagaimana kira-kira? Yang bagus. Betul. Moral bagus. Iya, moralnya, akhlaknya gitu ya. Jadi ada 3 kata kunci di sini. Insan kamil ya, manusia yang sempurna. Jadi manusia yang sempurna menurut Al-Quran adalah orang yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Jadi kalau misalnya orang yang cuma ilmunya aja yang bagus tapi akhlaknya tidak bagus, apakah dia sempurna? Tidak, betul. Begitu ya. Jadi artinya pendidikan itu bukan cuma untuk bikin kita pintar secara akademis aja, tapi pendidikan itu juga bisa membersihkan hati kita dan membuat akhlak kita tuh menjadi lebih baik. Dengan begitu kita bisa jadi manusia yang utuh, dalam artian seimbang antara kecerdasan dan hatinya. Nah, yang kedua, pengenalan dan pengabdian kepada Allah. Seperti yang jadi ayat kunci di poin yang kedua ini adalah Al-Baqarah ayat 30. Ada yang bisa menjelaskan inti dari Al-Baqarah ayat ke-30 ini apa? Betul. Satu. Manusia itu diciptakan untuk menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi. Nah, untuk jadi pemimpin kita butuh apa? Pemilu. Ilmu. Betul, ilmu yang cukup ya. Nah, dengan ilmu yang cukup kita bisa, kalau misalnya ilmunya cukup nih ya, kita tuh berarti bisa mengenal Tuhan dengan lebih baik ya. Terus kita bisa memahami kebesaran Tuhan, kebesaran ciptaan Tuhan gitu. Nah, yang ketiga, kita bisa menggunakan ilmu kita untuk kebaikan masyarakat. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya ilmu tidak diiringi dengan iman yang baik, apa yang akan terjadi? Sombong. Betul. Korupsi. Betul. Ada lagi? Diktator, betul. Nah, yang pertama yang akan terjadi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan. Pemimpin yang cuma cerdas aja tapi tidak beriman bisa memakai ilmunya untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Setuju? Nah, bisa kita lihat ya. Gas demo ya. Iya. Asistennya. Penyalahgunaan kekuasaan seperti yang bisa kita lihat sekarang gitu ya. Pemimpin di atas sana kemungkinan ilmunya emang bagus gitu, ilmu pengetahuan di duniawinya memang bagus tapi imannya kurang. Jadilah terjadi penindasan gitu ya. Dia ketika mereka gajinya 3 juta sehari, kita 350 dibayar 3 bulan. Kenapa ya? Yang kedua adalah kesombongan dan kezoliman. Orang yang pintar bisa jadi sombong. Kenapa? Sombong dalam di sini itu artinya dia merasa ilmunya itu dia dapatkan sendiri tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, hal ini bisa berujung kepada ketidakadilan nantinya. Yang ketiga adalah kehilangan arah. Jadi
orang ini tuh sibuk aja ngejar dunia terus gitu, pengetahuan, uang gitu. Sementara di dalam hati yang paling dalamnya itu dia merasa kosong karena nggak ada iman di dalamnya gitu. Nah, yang terakhir, ketika ilmu tidak diiringi dengan iman akan terjadi kerusakan di muka bumi. Jadi dari surat Al-Baqarah ayat ke-30 tadi, malaikat tuh sampai khawatir gitu ya, manusia tuh bisa aja merusak alam dan menumpahkan darah karena ilmunya tidak diimbangi dengan tanggung jawab. Nah, kita balik lagi ke sini, tujuan pendidikan menurut Al-Quran yang ketiga adalah keseimbangan antara ilmu dunia dan akhirat. Jadi Al-Quran itu menekankan kita untuk seimbang nih antara ilmu dunia sama ilmu akhirat. Kita boleh, bahkan sangat dianjurkan untuk mengejar ilmu pengetahuan di dunia, termasuk teknologi dan segala macam gitu. Boleh, sangat dianjurkan. Tapi harus kita iringi juga sama ilmu iman, sama ilmu akhirat. Jadi dengan begitu, ilmu yang kita punya bukan cuma ilmu di dunia aja, tapi kita juga punya bekal untuk di akhirat. Oke, begitu. Selanjutnya akan disampaikan oleh nasihat tentang hakikat ilmu. Di sini ada 3 poin hakikat ilmu dan pembelajaran. Yang pertama, ilmu sebagai karunia ilahi, yaitu ilmu pengetahuan dipandang sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama yang diturunkan yaitu Iqra atau bacalah, menunjukkan bahwa mencari ilmu adalah perintah fundamental yang harus dilakukan atas nama Tuhan. Yang kedua, proses pembelajaran holistik, yaitu Al-Quran mendorong penggunaan berbagai metode dalam mencari ilmu, seperti observasi, refleksi, dan dialog. Ayat-ayat tentang penciptaan alam semesta, atau seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 164, menginspirasi manusia untuk mengamati fenomena alam, merenungkan maknanya, dan menarik kesimpulan ilmiah. Yang ketiga, pentingnya akal dan hati, yaitu Al-Quran menekankan peran akal dan hati dalam proses pembelajaran. Akal digunakan untuk berpikir logis dan menganalisis fakta, sementara hati digunakan untuk merasakan dan memahami kebenaran spiritual. Keduanya harus bekerja sama untuk mencapai pemahaman yang utuh. Selanjutnya akan disampaikan oleh prinsip. Oh ya, aku Selanjutnya prinsip-prinsip pendidikan dalam Al-Quran. Dalam pendidikan ada prinsip yang termasuk pada sebuah kunci. Di antaranya bisa terbuka posisi seseorang hingga dia menjadi insan kamil itu harus seperti apa. Menjadi sosok insan kamil harus memiliki beberapa prinsip-prinsip dalam menerapkan pendidikan, yaitu seperti prinsip tauhid, semua ilmu. Prinsip tauhid adalah prinsip sentral. Tauhid itu kan akidahnya. Yang kedua prinsip tawazun, dan yang ketiga adalah prinsip universalitas. Universalitas menyeluruh. Apa? Apa tuh? Ya. Nah, terus mau diterang tuh. Nah, dalam nilai-nilai pendidikan dari yang ketiga tadi, dalam prinsip tauhid itu memiliki 2 fase. Ya, ada pembersihan akidah. Yang kedua berkenaan tentang mengenal dan meyakini keesaan Allah. Di video ya.
pendidikan tauhid, yaitu keimanan, ini diantaranya menguatkan nilai kita menjadi sebuah nilai yang menjadikan fondasi utama yang membedakan pendidikan Islam dengan sistem pendidikan lainnya. Di antaranya adalah pembersihan akidah. Tujuan pertama pendidikan adalah membersihkan akal dan jiwa dari segala bentuk kemusyrikan. Seperti kalau kita lihat kisah bagaimana Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Nah, yang selanjutnya adalah prinsip tawazun, di mana prinsip tawazun ini seimbang antara ilmu, amal, atau dunia dan akhirat. Jadi ilmu tanpa amal, hanya ilmu saja terkaci. Ya, terus dunia unggul tanpa akhirat juga tidak akan menjadi sosok insan yang kamil. Jadi ilmu dan amal itu satu paket, dunia dan akhirat pun satu paket. Dalam ilmu tauhid, dalam prinsip tauhid ini menekankan supaya seseorang tidak menjadikan satu peserta didik menjadi sosok seorang yang musyrik. Pelajari ke anak didik, perkuat dengan antarobi wa ana abduka. Terapkan bahwa kita adalah hamba, bukan ana robbukumul a'la. Yang selanjutnya, pendidikan akhlak dan karakter itu masuk kepada yang tawazun, timbangan. Kan tawazun teh dari wazan ya, yang artinya timbangan. Jadi di sini dalam pendidikan Quran, dalam ilmu pendidikan menjadi sosok sebuah timbangan, bahwa timbangan yang terbaik itu adalah khuluqul hasan, akhlak yang baik. Seperti dalam nasihat Luqman ayat 13 sampai 19, itu dasarnya. Ya, di antaranya larangan syirik, perintah berbakti kepada orang tua, anjuran untuk bersyukur, dan perintah sabar dan rendah hati. Itu menguatkan tentang tauhid kita kepada Allah dan sikap sosial, di mana nilai-nilai pendidikan akhlak juga mencakup kepada larangan bergunjing, mencela, memanggil dengan gelar yang jelek, seperti para moderator geming tadi. Ya, nah jadi ada hal-hal yang itu kan kadieukeun terus we da can presentasi teh diheureuikeun. Nah, bisa jadi ada tindakan-tindakan kita yang mengakibatkan sosok seseorang itu ya teraus lah gitu. Nah, di sini dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Jadi Quran dalam ilmu pendidikan pun diterapkan berkenaan tentang hablum minallah dan hablum minannas. Bagaimana jalur kita dengan Allah dan jalur kita dengan sesama manusia. Nah, itu yang dimaksud dengan tawajun tersebut. Jadi dua tali ini harus kuat, antara tali hablum minallah dan tali hablum minannas. Dunia dan akhirat, ilmu dan amal. Yang selanjutnya masuk kepada tawajun juga berkenaan tentang pendidikan ibadah. Pendidikan dalam Al-Quran bertujuan agar ilmu yang diperoleh tidak hanya sebatas teori, tetapi diimplementasikan dalam bentuk ibadah dan amal soleh. Itu harus seiring. Ketika kita melakukan satu ibadah, harus berdasarkan ilmu. Hanya ilmu saja tanpa amalan, itu pun akan sia-sia. Jadi ada praktek keagamaan dan ada keseimbangan dunia dan akhirat. Hingga dalam nilai yang lain ada nilai pendidikan intelektual. Itu dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, itu menjelaskan tentang intelektual, penggunaan akal, derajat orang yang berilmu, itu kan dari kandungan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dari kesemua nilai tersebut, maka akan terjadilah prinsip universalitas, yaitu belajar tidak terbatas oleh ruang dan waktu, minal mahdi ila lahdi. Jadi semua prinsip ini harus dalam diri kita itu selalu belajar dan mengajar. Mungkin. Oke, selanjutnya poin selanjutnya adalah relevansi dan implementasi dalam sistem pendidikan modern.
Nilai-nilai edukatif Al-Quran sangat relevan dan dapat diimplementasikan dalam sistem pendidikan modern. Misalnya untuk mengatasi berbagai tantangan sebagai berikut. Yang pertama, integrasi ilmu pengetahuan. Kurikulum pendidikan modern seringkali memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Nilai-nilai Al-Quran dapat menjadi solusi dengan mengintegrasikan kedua jenis ilmu tersebut, sehingga siswa dapat melihat hubungan antara sains dan spiritualitas. Contohnya pelajaran biologi dapat dikaitkan dengan kebesaran Allah dalam menciptakan makhluk hidup, atau pelajaran fisika dengan hukum-hukum alam yang ditetapkan olehnya. Salah satunya mungkin teman-teman udah pernah dengar ayat yang menjelaskan tentang sungai atau laut yang bertemu, antara satu yang airnya asin, satu lagi yang tawar, ya seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua, pendidikan karakter. Di tengah krisis moral yang melanda, Al-Quran menawarkan solusi melalui penanaman nilai-nilai luhur seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati. Implementasinya dapat dilakukan melalui keteladanan atau uswah hasanah. Pendidik dan orang tua harus menjadi contoh nyata bagi siswa. Kemudian metode pembelajaran interaktif menggunakan metode diskusi dan tanya jawab untuk melatih berpikir kritis dan pemecahan masalah sebagaimana yang sering dicontohkan dalam Al-Quran. Selanjutnya akan dibawakan oleh Selanjutnya ada penerapan metode tafsir dalam pembelajaran. Dalam konteks pendidikan, Al-Quran tidak hanya berfungsi sebagai landasan filosofis, tapi juga sebagai sumber inspirasi bagi metodologi pengajaran yang efektif. Penerapan metode tafsir dan model pembelajaran berbasis Al-Quran dapat memperdalam pemahaman siswa terhadap ajaran Islam dan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada penerapan metode tafsir. Sebagai cara memahami makna Al-Quran dapat diadaptasi dalam proses pembelajaran. Ada dua metode utama yang relevan untuk memahami makna Al-Quran, yaitu yang pertama tafsir tematik atau bisa disebut juga maudhu'i. Metode ini mengumpulkan ayat-ayat dari berbagai surat yang membahas satu topik tertentu, misalnya tentang kejujuran, lingkungan, atau kepemimpinan. Dalam pendidikan, metode ini dapat digunakan untuk mengajarkan suatu tema secara mendalam, menggali berbagai perspektif Al-Quran mengenai isu-isu kontemporer. Yang kedua, ada metode tafsir tahlili atau analitis. Metode ini menafsirkan ayat demi ayat secara berurutan. Pendekatan ini cukup untuk pembelajaran yang terstruktur, membantu siswa memahami konteks, sebab turunnya ayat atau asbabun nuzul, dan kaitan antara satu ayat dengan ayat lainnya. Yang kedua ada model pembelajaran berbasis tafsir. Model pembelajaran modern dapat disinergikan dengan nilai-nilai tafsir Al-Quran untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna. Ada dua model pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Ajak siswa untuk membuat proyek berdasarkan tema Al-Quran. Contohnya misalkan membuat film pendek tentang adab berbicara, itu ada dari surat Luqman. Atau misalkan kampanye lingkungan yang terinspirasi dari ayat-ayat tentang kelestarian alam. Yang kedua ada pembelajaran berbasis masalah. Gunakan kasus nyata yang dihadapi siswa, misalkan tentang masalah bullying. Ajak mereka mencari solusi dari Al-Quran. Jadi pendekatan ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, berempati, dan menemukan jawaban yang holistik. Selanjutnya ada peran pendidik dan peserta didik. Yang pertama ada peran pendidik. Dalam Al-Quran, pendidik dianggap sebagai profesi yang mulia. Ia tidak hanya bertugas mentransfer ilmu, tetapi juga memiliki peran sebagai pembimbing dan pembina moral. Seorang pendidik harus memiliki sifat sabar, ikhlas, dan menyayangi murid-muridnya. Yang kedua, peran peserta didik harus memiliki adab terhadap ilmu dan guru serta bersungguh-sungguh. Di sisi lain, peserta didik dituntut untuk memiliki adab terhadap ilmu dan guru. Mereka harus menghormati guru, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dan mengamalkan ilmu yang telah diperoleh.
Seperti pada ayat pertama yang diturunkan, Iqra, bacalah, adalah perintah universal yang menunjukkan bahwa setiap individu wajib untuk belajar sepanjang hidupnya. Bisa disimpulkan, pendidikan dalam Al-Quran menekankan pentingnya peran pendidik dan peserta didik dalam saling mendukung untuk menciptakan proses belajar yang tidak hanya fokus pada pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan adab. Oke, selanjutnya akan dilanjut kepada sesi pertanyaan. Boleh? Nggak ada yang mau bertanya. Reza, Rofi, terus duaan, Alhamdulillah. Rosi, Mulai. Sahan Lakri. Coba orang yang Kayak mau opat. bertanya angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Oke. Enggak, Sweet. Gabrek. Reza. Terima kasih teman-teman. Pertanyaan saya, kalau pendidikan modern lebih banyak fokus pada nilai akademik dan prestasi, apakah bisa disebut gagal menerapkan prinsip Al-Quran sehingga justru malah melahirkan generasi yang pintar secara intelektual tetapi bermasalah dalam alatnya gitu karena kurang mengamalkan ilmunya gitu. Masya Allah sekali pertanyaannya. Oke, lanjut. Sok. Menurut pandangan masing-masing dari kalian, kan tadi ada kata membentuk insan yang kamil atau manusia yang sempurna. Nah, sedangkan ada juga seperti kaidah yang berbunyi satu hal wajib, yang pertama wajib diketahui oleh insan adalah mengetahui Tuhannya. Nah, dengan cara konsep dari ini presentasi yang disampaikan, apa yang akan disampaikan terlebih dahulu untuk menerapkan kepada anak didik itu. Boleh? Selanjutnya. Mana itu? Tapi Tadi kan dijelaskan sama saya kalau hidup itu harus seimbang ilmu dunia dan akhirat. Nah, bagaimana penyeimbangan ilmu dunia akhirat dan ilmu dunia itu bagaimana caranya menyeimbangkannya itu seperti apa? Ini tadi sesuai dengan disampaikan oleh Mutia sama yang lainnya kan intinya dari materi ini kan membentuk orang itu menjadi manusia yang kamil ya, yang sempurna akhlaknya dari ilmunya. Nah, cara apakah yang paling tepat supaya pelajar atau masyarakat lah bukan hanya tahu tentang teori masalah akhlak gitu, tapi diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah sekali ya pertanyaannya. Ya, Oke, aku mau izin menjawab. Oh yang lain juga. Yang lain. Iya. Aku mau jawab pertanyaannya Hamza, nanti ditambah sama ya kalau kurang ditambah sama semua. Jadi bentar baca dulu. Bisa menjawab pertanyaan Kang Mas Reza yang baru diukur mungkin ya.
Oke, jadi metode modern maju dari sisi akademis, namun faktanya saat ini mengalami penurunan atau degradasi dari sisi adab dan akhlak. Apakah ini merupakan bentuk kemunduran dibandingkan dengan metode klasikal atau zaman dulu? Menurut saya betul banget Reza mengalami kemunduran, ya. Karena anak-anak sekarang mungkin dipushnya ke ke sektor kognitif. Jadi anak tuh harus berprestasi dari sisi dunia gitu. Karena memang faktanya sekarang mungkin teman-teman bisa lihat sendiri ya, kayak madrasah-madrasah dulu di zaman kita tuh banyak banget, berantakan banget gitu. Terus anak-anaknya pada semangat ya. Walaupun dibekelin 500 beberapa, tapi mereka tetap semangat gitu datang. Kayak gitu. Nah cuman kan sekarang makin sini makin sedikit. Kemudian mudahnya akses informasi melalui HP. Banyak anak-anak yang terkontaminasi sama apa yang ada di HP. Contohnya konten kreator yang mungkin mereka dengerin dari bahasanya nggak benar, dari akhlaknya mereka ngajarin yang nggak benar juga, dan lain sebagainya. Nah jadi faktornya ada dua, ada yang internal sama eksternal. Yang eksternalnya dari sisi orang tua juga banyak orang tua yang kurang membersamai anak-anak mereka, ya. Jadi memang banyak orang tua yang menyerahkan anaknya itu ke guru aja. Jadi guru didiklah anak aku supaya benar. Sementara di rumah anak tuh kurang sosok sosok contoh atau figur untuk mereka teladani gitu. Jadi saat anak pengen cerita sama orang tua tentang akhlak yang baik gimana, akhlak yang buruk gimana, kebanyakan orang tua kadang acuh tidak acuh. Mereka fokus sama HP mereka gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi dari faktor eksternal juga banyak banget gitu. Dari teman-teman juga kebanyakan mungkin kalau dulu kita teman-teman tuh banyak yang ngaji, senang ngaji gitu ya, ngajakin nyamper ke rumah, kuliah subuh. Ingat mungkin teman-teman ya, kuliah subuh. Nah kalau sekarang mungkin nyamper buat mabar gitu loh. Nah, jadi faktor eksternalnya banyak banget gitu. Kayak gitu mungkin kalau faktor internalnya, karena anak-anak tuh fokus di HP ini, itu bikin mereka jadi sometimes antisosial gitu. Mereka fokusnya ke HP aja, jadi akhlak mereka tuh nggak berkembang gitu. Ke tetangga mereka nggak tahu harus berbuat apa. Kemudian ke orang-orang terdekat lainnya, ke keluarga. Kadang kan kalau dulu mah kita cium tangan gitu ya. Sekarang kan udah mulai pudar tuh kebiasaan kayak gitu. Anak-anak hari-hari berangkat ke sekolah nggak bilang salam, pulang nggak bilang salam, karena yang seperti itu gitu. Suratan dari beberapa orang tua santri atau siswa. Nah mungkin itu betul kata Areza gitu, sekarang memang mengalami degradasi pada sisi adab dan akhlak. Ya, tapi kita ini karena adanya majunya teknologi, dari sisi kognitif atau prestasi akademik memang bagus gitu ya. Tapi di daerah lain juga ada anak SMP yang belum bisa baca. Nah itu juga bingung-bingung juga sih sebenarnya. Ya. Jadi sisi akademis sekarang yang maju mungkin buat orang-orang yang punya duit, yang nyekolahin anaknya di sekolah-sekolah yang bagus, dan itu lebih mendapatkan perhatian dari guru-guru mereka yang full day itu. Ya, mereka kan lebih efektif di sekolahnya lama gitu ya, belajarnya lebih efektif juga gitu. Nah kalau misalkan anak-anak yang kurang terperhatikan, orang tuanya misalkan nggak mampu, ya seadanya gitu. Tergantung orang tuanya juga, ada orang tua yang perhatian walaupun misalkan ekonominya rendah, anak itu ya ajarin, ada PR nggak? Tapi ada juga orang tua yang acuh-acuh, anaknya mau ngerjain PR nggak ya, terserah aja kayak gitu. Jadi faktornya ada faktor internal dan eksternal. Tapi kalau ditanya maju atau enggak, betul mundur dari sisi akhlak dan adab gitu ya. Mungkin kita tambahkan sama Tenaiza. Aku sih lebih ke Maaf ya teman-teman. jawabannya di send di WA ya. Jadi kalau misalnya dibilang gagal, sebenarnya iya, tapi lebih tepat dibilang kurang aja gitu. Maksudnya di sisi kognitif dia maju, tapi di sisi adab dia tuh mundur banget gitu. Beda banget sama didikan orang-orang tua dahulu gitu ya. Nah ini tuh masuk juga sama pertanyaannya Rofik. Jadi caranya gimana sih biar adab itu dipraktekkan? Nah jadi kalau misalnya yang aku lihat, cara yang paling efektif itu adalah si anak ini harus dikasih contoh. Jadi nggak cuma dikasih teori aja, tapi kita praktek juga nih ke depannya. Misalnya kita punya anak, nah di depan anak ini perilaku sama ayahnya bagaimana, perilaku sama kakaknya itu harus bagaimana, perilaku sama ibunya itu harus bagaimana, juga perilaku
kepada teman-temannya itu harus bagaimana. Tapi tantangannya adalah ketika lingkungannya ini tidak mendukung. Begitu. Jadi ketika si anak ini di rumah dia dicuci gitu, otaknya dicuci. Maksudnya, ya anaknya nih di rumah dibersihin gitu, di sekolah dibersihin, tapi ketika di lingkungan bermainnya, anak teman-temannya mungkin berkata kasar, perilakunya jelek gitu. Nah, itulah harusnya kita ini masuk untuk bikin sebutannya prinsip anaknya ini kuat gitu. Prinsip si anaknya ini kuat, jadi diterpa dari manapun ya anaknya ini punya prinsip yang kuat gitu. Jadi bagaimana dia bersikap meskipun temennya berkata kotor atau temennya berperilaku jelek, karena si anaknya ini udah punya prinsip yang kuat, dia nggak bakal ikut-ikutan gitu. Jadi sebenarnya kalau dari aku intinya itu harus dipraktekkan sedini mungkin. Saya sih nambahin juga yang barusan Arofik pertanyaannya. Jadi memang bagaimana cara meneladani Al-Quran gitu ya, supaya terbiasa pada anak atau keluarga kita. Saya analisa ada dua kasus Arofik. Ada satu orang tua yang cuma nyuruh doang anaknya supaya ke masjid sholat gitu ya. Ada satu yang nyuruh doang. Ada satu lagi bapak yang dia mau bersamai anaknya ke masjid gitu, bareng terus gitu ya. Kalau bapaknya pulang kerja di rumah, azan mereka bareng gitu. Nah, ada perbedaan gitu. Yang diteladani langsung sama yang cuma disuruh. Yang disuruh ini, nah kamu ke masjid ya, masjid aja dia sendirian. Apa orang tuanya enggak, bapaknya enggak. Nah dia malah main-main di masjid, gangguin teman-temannya, teriak-teriakan, dorong-dorongan segala macam gitu ya. Nah, di satu lagi yang dibersamai sama orang tuanya, karena mengapa sholatnya di sampingnya selalu diawasi kan. Nah, kejadiannya saat misalkan orang tuanya itu nggak ada, anak ini tetap tertib gitu, karena udah mendarah daging, udah kebiasaan gitu. Jadi pengamalan Al-Quran supaya menjadi adab sehari-hari buat kita, memang kita harus meneladani langsung gitu. Sebagai guru juga, sebagai orang tua juga, kita harus meneladani langsung. Kalau misalkan nyuruh aja nggak efektif gitu. Ya, kayak gitu mungkin. Dari tadi pertanyaan yang diangkatkan oleh Adimas tentang akademik dan prestasi. Reza. Terus kenaan Asidi tentang insan kamil, bagaimana menerapkan ketauhidan pada anak. Terus Perosi menyelaraskan ilmu dunia akhirat itu seperti apa. Dan Arofi cara apa yang tepat ya supaya aplikasinya jadi nyambung sarjana. Untuk menerapkan sebuah pembelajaran pada anak di anak usia dini tadi yang dijelaskan oleh Pak Taufik ya, bahwa di antara TK, SD itu terbanyak 85% dari guru dan orang tua. Berbeda dengan kita, ya. Kita pasti dari dosen hanya 15, sisanya kita yang mencari. Nah, dalam menjadi sosok seorang guru PAI, cara menjelaskan pada anak biasanya itu dulu pernah aku terangkan bahwa antara orang tua dan pihak sekolah harus bersinergi. Kenapa? Karena didikan pertama, semua manusia lahir dalam keadaan fitrah. Yang akan memajusikan, menasranikan, meyahudikan itu adalah lingkungan, bukan orang tua, lingkungan. Ya, kalau orang tua itu waliden, yang melahirkan itu waliden. Tapi abawahu itu bukan aba, itu bukan bapak, tapi abawahu itu adalah lingkungan. Lingkungan sekolah dan lingkungan di rumah itu yang akan mempengaruhi. Makanya ini harus sinergi. Gitu. Untuk apa? Untuk mengaplikasikan. Sosok seorang anak itu mencari cermin. Ketika cerminnya rumet, cerminnya retak, pengambung mengsor, gitu kan? Kalau retak. Nah, jadi cermin ini harus seutuh mungkin. Siapa cermin ini? Uswatun hasanah. Siapa uswatun hasanah? Rasulullah SAW. Makanya kalau ambu mencontohkan ke anak-anak tadi ketika sholat Jumat, anak-anak kan kalau sholat Jumat disatukan dengan para bapak-bapak. Nah, ketika ada
bapak-bapak yang salat Jumat yang selalu menggunakan HP, anak-anak kan ngomong, "Pak, kenapa pakai HP?" Kata Ambu, walaupun dia juga itu kan salah, tapi benar salah, dapat nyarios kan. Nah itu makanya dijelaskan langsung. Nah, otomatis pihak sekolah harus bagaimana, cari bagaimana caranya nih, cara mengaplikasikannya dipisahkan, tidak boleh masuk ke lingkungan sekolah masjid sampai segini. Jadi di sekolah dijelaskan. Nah ketika si anak melihat hal-hal yang kenapa itu tidur, kenapa itu pakai HP, kita masuk lagi. Nah, nanti kalian nggak boleh seperti itu. Nah, orang yang Jumatan pegang HP itu lago. Itu dijelaskan juga. Jadi langsung ketika ada contoh-contoh yang salah atau contoh-contoh yang benar, langsung masuk kita. Itu karena kebanyakan bukan hanya dari materi yang kita ajarkan dijelaskan di sini yang bisa kita terap, tapi ketika langsung dalam praktek. Nah, contohnya yang dulu ketika kamu mengatakan, "Udah dah jangan presentasi." Nanaonan presentasi ari teu didangukeun mah. Nah, padahal itu hanya untuk pengaplikasian menerapkan bagaimana ilmu dengan amalan. Kita pada ini sekarang sedang presentasi. Otomatis yang namanya presentasi ada yang menjelaskan, ada yang mendengarkan. Ketika kita menjelaskan terus tidak ada yang mendengarkan, ya diam saja. Untuk apa? Yang akhirnya yang tidak mendengarkan pasti akan diam dengan sendirinya. Nah, itu pun pengaplikasian dalam tatanan bagaimana Quran dan Sunnah mengajarkan pada kita supaya akademik kita terima, prestasi kita terima, dan insan kamil pun terbentuk dalam diri kita. Itu terus jangan lupa. Kadang orang tua selalu ingin anakku tahfidz aja terus, tanpa lupa akhlak atau akidah diperkuat dulu. Jadi menurut Ambu jangan dulu tahfidz Quran, yang sekarang sedang menjamur sekolah-sekolah tahfidz Quran, tapi justru yang harus masuk di anak usia rendah itu bukan tahfidz Quran, tapi penggemblengan tauhid, akidah akhlaknya dulu. Ketika akidah akhlaknya sudah dia pegang, nanti ketika kelas 4, 5, 6 terkadang disuruh-suruh ke ngapakeun, dia akan butuh dengan sendirinya. Paheula-heula ngapakeun Quran teh tahu. Nah, setelah sekecil apapun ayat Quran yang dia peroleh, jangan lupa untuk bersyukur. Karena ayat yang lain mengatakan ketika kita bersyukur, Allah akan menambahkan. Ketika kita kufur, justru Allah akan menghilangkan. Nah, jadi atas nikmat sekecil apapun itu harus diterapkan juga pada anak-anak dan harus mengagumi ciptaan Allah. Dan yang sering kita lupa adalah menghubungkan doa dengan pertolongan Allah. Bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, kita itu hanya antarobi wa ana abduka. Kita itu hanya hamba Allah. Apapun yang kita usahakan, prestasi yang kita cari, akademik yang kita kuasai, itu tanpa adanya pertolongan Allah, nah itu tuh dimasukkan nilai-nilai seperti itu akan terjadi nantinya uswatun hasanah dan menghindari perkataan-perkataan dalam perbuatan syirik. Insya Allah akan masuk segala sesuatu yang ada dalam ilmu Al-Quran dan Al-Hadis masuk pada anak-anak. Insya Allah seperti itu. Abawahu dari tadi dari Pak MGS, dari Teh Naisa juga menjelaskan bahwa abawahu. Makanya dalam di kelas A kalau bisa abawahu untuk penerapan Quran dan hadis, yuk kita bareng-bareng sama-sama kita wujudkan gitu. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang kita itu calon guru-guru PAI ya, calon guru-guru PAI tapi tidak berakhlak, misalkan kumaha engke ngajarkeun. Nah, kita bentuk sedemikian rupa bahwa lingkungan kita menjadi lingkungan yang menjadikan diri kita sebagai insan yang kamil. Itu panginten tinu sadayana eta dirangkum. Pertanyaan anak mencakup eta. Udah cukup? Merasa cukup atau masih kurang? Sangat bagus. Sangat bagus, Masya Allah. Saya pernah dapat apa ya? Kalau maksudnya sholat dulu atau bener dulu kan? Nanti saya sholatnya udah bener. Nah itu pertanyaannya dari saya untuk saya sendiri. Makanya saya lumayan ya sangat puas. Terima kasih. Kesimpulannya dulu. Jadi kesimpulannya mah ya, kita harus menjelaskan dan memberi contoh ya, agar anak bisa tahu apakah perbuatan ini benar, apakah perbuatan ini benar atau salahnya. Ya mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu ya. Tahan dulu. Silakan Cinawan dari Julia pilihannya. Lena Destiani. Oke, Ahmad. Main di. Mutia Maharani. Masya Aulia. Ayesa Rumia. Ya cukup kelompok 2 ya sekarang ya.